Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Indah Permatasari, SST MAK, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Dan salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita kepada zaman yang terang benderang seperti saat ini. Sebelumnya perkenankan saya memperkenalkan diri. Nama saya Lulu Rahmawati dari Prodi Akuntansi Keuangan Perusahaan di Politeknik Negeri Sambas. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato singkat tentang pentingnya kuliah Bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan resmi di seluruh Indonesia yang lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pelajaran Bahasa Indonesia sudah menjadi pelajaran wajib sejak kita berada di sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Pemerintah memastikan Bahasa Indonesia sebagai pelajaran wajib karena Bahasa Indonesia menjadi pemersatu bangsa, suku, dan juga budaya di seluruh Indonesia. Pentingnya pembinaan dan pengembangan Bahasa Indonesia diajarkan di semua jenjang pendidikan, melalui tingkat dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. Karenanya mata pelajaran Bahasa Indonesia dijadikan mata pelajaran pokok yang wajib diikuti dan dimasukkan ke dalam syarat kelulusan ujian di setiap jenjang pendidikan. Perkuliahan Bahasa Indonesia membutuhkan materi ajar. Bahan ajar ini diharapkan sebagai panduan beraktivitas dalam proses perkuliahan sekaligus merupakan substansi wajib yang diajarkan kepada mahasiswa. Substansi kompetensi ini diajarkan menggunakan pendekatan komunikatif yang bertujuan untuk melatih kemahiran berbahasa Indonesia supaya mahasiswa bisa mengemukakan gagasan dengan banyak sekali surat cetak dan elektronika. Bahasa Indonesia penting untuk dipelajari di perguruan tinggi dikarenakan di universitas setiap mahasiswa berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Kemudian, Bahasa Indonesia juga sebagai panduan untuk penyusunan dan penggunaan tata bahasa yang baik dan benar dalam komunikasi ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, dan lain-lain. Selain itu, mempelajari Bahasa Indonesia bagi mahasiswa di universitas sama halnya seperti mempelajari mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMA. Namun, pembahasan di universitas lebih spesifik dan mendalam, dan sebagian besar mahasiswa masih tetap ingin mempelajari Bahasa Indonesia dikarenakan agar mereka mampu bertata bahasa dengan baik dan benar. Tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia di perkuliahan tentunya bukan hanya untuk mahasiswa lulus dalam ujian, melainkan mereka harus mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mereka dibimbing dalam keterampilan bahasa agar mampu memahami bahasa yang dapat menambah pengetahuan dan pengalaman. Penggunaan bahasa Indonesia merupakan hal wajib bagi mahasiswa untuk dapat terampil menyusun karya ilmiah yang berkualitas baik dari segi isi maupun bahasanya. Untuk mewujudkannya, mahasiswa perlu dibekali dengan pemahaman di bidang ejaan, penalaran, keefektifan, kalimat paragraf, dan standar penulisan karya ilmiah. Diajarkannya mata kuliah Bahasa Indonesia di perguruan tinggi atau universitas memiliki tujuan umum yang meliputi 1. Menumbuhkan kesetiaan diharapkan terhadap bahasa Indonesia yang nantinya dapat mendorong mahasiswa memelihara bahasa Indonesia. Yang kedua, menumbuhkan kebanggaan terhadap bahasa Indonesia yang diharapkan mampu mendorong mahasiswa mengutamakan bahasanya dan menggunakannya sebagai lambang identitas bangsa. Yang ketiga, menumbuhkan dan memelihara kesadaran akan adanya norma bahasa Indonesia yang nantinya diharapkan agar mahasiswa terdorong untuk menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku.
Jadi selain sebagai sarana komunikasi, mata kuliah Bahasa Indonesia juga penting bagi mahasiswa untuk pembelajaran bagaimana penggunaan bahasa tulis dan lisan yang baik sebagai bekal penyusun karya ilmiah yang berkualitas baik dari segi isi maupun bahasanya. Dari kalimat yang telah terucap dan kita dengarkan bersama-sama, semoga apa yang telah saya sampaikan menjadi bermanfaat bagi kita semua. Demikian pidato yang bisa saya sampaikan. Apabila ada ucapan yang tidak berkenan baik dari isi maupun tata cara saya dalam menyampaikan pidato, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebagai penutup kata dari pidato saya ini, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.